bang. Pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan anak kosong ya, maaf ya. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan di FIFA. Ampun bang, ampun bang, ampun bang. Talent tu memang kuat, cuma dia kecil je berbanding dengan Indonesia. Indonesia keeps their World Cup hopes alive. ASEAN ketika ini, fakta yang tak boleh dinafikan. Kejutan demi kejutan Indonesia sajikan. Halo Soccermania, selamat datang di Soccernet Indonesia. Siap-siap mendengarkan kebenaran pahit yang tak terbantahkan. Timnas Indonesia bukan lagi cuma jago kandang, tapi kini menjadi raja baru Asia Tenggara. Mereka menembus batas, memecahkan rekor, dan membuat negara-negara lain, khususnya Malaysia, hanya bisa melihat dari balik layar. Mau tahu kenapa Indonesia melesat jauh, sementara yang lain tertinggal? Ini bukan sekadar berita, ini manifesto dominasi. Langsung saja kita bedah, tanpa basa-basi. Timnas Indonesia memang sempat dihajar habis-habisan oleh Jepang dengan skor 0-6 di Suita City, Osaka, pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Sebuah kekalahan yang telak, namun justru di balik badai skor itu, Indonesia menorehkan tinta emas dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Ini bukan sekadar kekalahan biasa, melainkan batu loncatan ke masa depan yang jauh lebih cemerlang ia. 6 rekor besar dipecahkan oleh skuad Garuda, membuktikan bahwa meski terjatuh, Timnas Indonesia berdiri paling tinggi, menjulang gagah, di antara negara-negara ASEAN. Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil melangkah gagah ke babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebuah pencapaian yang bahkan tak pernah terbayangkan oleh Thailand, Vietnam, apalagi Malaysia, yang cuma bisa gigit jari di kejauhan Asia. Tim-tim Asia Tenggara lainnya bahkan belum pernah merasakan atmosfer beratnya bersaing di fase ini. Tapi Indonesia melakukannya, bukan sekadar lolos, melainkan dengan catatan rekor fantastis. Meraih 12 poin, memecahkan rekor poin ASEAN di babak ketiga, mengalahkan Arab Saudi untuk pertama kalinya sejak 1983, menaklukkan Cina setelah puasa kemenangan selama 38 tahun, mencuri poin dari negara-negara 100 besar FIFA, dan melonjak ke peringkat 117 dunia peringkat tertinggi Indonesia sejak 2006. Malaysia masih berjuang di kasta bawah, meratapi nasibnya. Dan itulah kenyataan pahit yang harus diterima oleh Malaysia. Mereka tidak akan pernah bisa mencapai level Timnas Indonesia saat ini. Dalam 5 tahun terakhir, tak ada satupun pencapaian Malaysia yang bisa menyaingi prestasi Garuda. Malaysia belum pernah menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, belum pernah menang melawan Cina atau Arab Saudi, dan peringkat FIFA mereka masih tertahan di zona merah Asia Tenggara. Sementara Indonesia kini tengah bersiap mengayunkan langkah ke babak keempat dengan harapan realistis untuk mencicipi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Malaysia mungkin bisa mencicipi Piala Dunia, tapi hanya di konsol game mereka. Indonesia bukan lagi tim kecil yang bisa dipandang sebelah mata. Dengan kehadiran Kluivert, diaspora Eropa, dan pemain lokal yang terus berkembang pesat, Timnas kini tampil sebagai kekuatan baru Asia Tenggara yang patut diperhitungkan. Kedepannya, PSSI berencana menambah intensitas uji coba melawan tim-tim Timur Tengah dan Asia Tengah, agar pemain Indonesia terbiasa menghadapi permainan fisik dan organisasi pertahanan rapi. Bahkan kabarnya, lawan-lawan kuat seperti Irak, Qatar, dan UEA sudah disiapkan sebagai bagian dari simulasi babak keempat. Jadwal drawing babak keempat akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli tahun 2025. Disinilah nasib Indonesia akan ditentukan. Apakah masuk ke grup neraka, atau ke grup yang lebih bersahabat. Namun siapapun lawannya nanti, Garuda tidak akan gentar. Mereka sudah membuktikan bahwa mereka bukan penggembira, melainkan penantang serius yang siap menghancurkan setiap rintangan. Mereka tidak gentar hadapi Jepang, Arab Saudi, bahkan Australia. Apalagi menghadapi negara-negara ASEAN yang kualitasnya masih jauh di bawah. Dalam waktu yang tidak lama, mungkin dunia akan menyaksikan sesuatu yang selama ini dianggap mustahil. Indonesia lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, Malaysia hanya bisa menonton dari layar kaca, terus berbicara tentang kejayaan masa lalu yang tak pernah benar-benar ada. Indonesia sedang menulis sejarah, dan bab berikutnya akan jauh lebih besar dari sekadar 6 rekor. Bab berikutnya adalah Piala Dunia 2026. Bersiaplah dunia. Itulah dia kawan-kawan, realitas yang tak terbantahkan. Indonesia bukan lagi tim mediocre. Dengan Patrick Kluivert di kemudi, dan semangat baja para punggawa Garuda, kita sedang menulis babak baru dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. 6 rekor telah dipecahkan, tapi percayalah, ini baru permulaan. Target kita jelas, Piala Dunia 2026. Sementara itu, Malaysia dan tim-tim lain di ASEAN, mereka masih jauh di belakang, berjuang di level yang berbeda.
Indonesia sudah melesat jauh, tak terkejar. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia benar-benar akan terbang ke Piala Dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika kalian bangga dengan timnas kita, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja, subscribe ke Soccernet Indonesia agar tidak ketinggalan update terbaru dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam Garuda!